Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Anggun Salsabila with student number 21220053. I made this video to fulfill assignment for final project is ESP Course Design and Material Development. Jelaskan dengan mendetail mengenai asal mula munculnya ISP menurut sumber-sumber bacaan yang telah Anda telaah. Sebutkan juga sumbernya dan tahun berapa dalam referensi. Jadi, asal mula munculnya ISP tidak dapat dipisahkan dari perkembangan global setelah Perang Dunia Kedua, yang menciptakan kebutuhan untuk berbahasa Inggris sebagai alat komunikasi dalam bidang-bidang khusus seperti sains, teknologi, dan juga bisnis. Berikut ini adalah penjelasan berdasarkan sumber-sumber akademik. Faktor utama yang melahirkan ISP itu ada empat. Yang pertama, dominasi ekonomi global dan bahasa Inggris menurut Hutchinson and Waters pada tahun 1987. Yang kedua, ada kemajuan dalam linguistik menurut Strevens pada tahun 1988 dan juga Halliday pada tahun 1964. Yang ketiga, ada pendekatan berbasis pembelajar menurut Dudley, Evans, and S.T. John pada tahun 1998. Dan yang keempat, ada kebutuhan praktis menurut Hutchinson and Waters pada tahun 1987. Jadi yang pertama, dominasi ekonomi global dan bahasa Inggris eh, itu setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjadi kekuatan ekonomi dominan, sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa utama dalam komunikasi internasional, terutama di bidang perdagangan, sains, dan juga teknologi. Hal ini merupakan kebutuhan untuk mempelajari bahasa Inggris secara fungsional. Yang kedua, ada kemajuan dalam linguistik. Pada tahun 90-an, muncul pendekatan linguistik baru yang berfokus pada analisis bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Menurut Halliday, pengembangan teori register yang mempengaruhi cara bahasa diajarkan sesuai kebutuhan profesi tertentu. Pendekatan ini juga memungkinkan pengajaran bahasa lebih terarah dan berbasis kebutuhan. Yang ketiga, ada pendekatan berbasis pembelajar, yaitu perubahan dalam teori pendidikan, menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan, tujuan, dan juga motivasi pembelajar. Dalam ISP, materi ajar dikembangkan berdasarkan kebutuhan spesifik individu atau kelompok profesional tertentu. Yang keempat ada kebutuhan praktis, yaitu profesi sebagai penerbangan, kedokteran, dan juga teknik membutuhkan kompetensi bahasa Inggris khusus yang relevan dan juga konteks pekerjaan. Sebagai contoh, penerbitan jurnal ilmiah atau komunikasi antar profesional seringkali menggunakan terminologi teknis spesifik. Mengapa Anda sebagai mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris harus bisa mendeskripsikan pengembangan ISP? Sebagai mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris, memahami perkembangan ISP sangat penting untuk menyesuaikan pengajaran bahasa dengan kebutuhan spesifik siswa, sehingga di bidang akademik, profesional, atau teknis tertentu, sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih relevan dan juga efektif. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi pendekatan dan juga produk dari ISP? Sebutkan contoh-contoh pendekatan dan produk dari ISP beserta pemaparannya. Jadi, cara mengidentifikasi pendekatan dan juga produk ISP itu bisa dengan cara yang pertama, mengidentifikasi pendekatan. Contoh pendekatannya ada target situation analysis, yang kedua ada genre analysis, dan yang ketiga ada learning center approach. Untuk target situation analysis, itu berfokus pada kebutuhan bahasa di situasi tertentu, kayak misalnya bisnis. Untuk genre analysis, itu mempelajari struktur teks spesifik, misalnya seperti laporan ilmiah. Dan yang terakhir ada learning center approach, itu menyesuaikan materi berdasarkan cara siswa belajar. Untuk produk ISP, bisa dengan mengidentifikasi produk dari bahan ajar atau modul yang dirancang sesuai kebutuhan bidang tertentu. Contohnya seperti English for Academic Purposes atau EAP, dengan buku panduan menulis esai akademik atau membaca jurnal ilmiah.
Atau bisa juga English for medical purposes, yaitu materinya seputar medis untuk tenaga kesehatan. Jelaskan dengan terperinci tentang bagaimana Anda mengidentifikasikan language approach. Yang pertama itu menentukan konteks dan juga tujuan. Yang kedua, menganalisis komponen bahasa, ada fonologi, yaitu suara dan juga pelafalan yang relevan. Misalnya intonasinya dan juga permintaan sopannya. Yang kedua ada morfologi, yaitu bentuk kata atau strukturnya, contohnya kayak prefix atau suffix dalam istilah teknis. Lalu ada tata bahasa, yaitu aturan yang menentukan struktur kalimat, seperti contohnya kalimat kondisional dalam negosiasi. Dan yang ketiga ada kosakata, yaitu pemilihan kata sesuai konteks, seperti istilah teknis atau kolokasi di bidang tertentu. Lalu ada wacana, yaitu pola teks, seperti alur atau laporan, atau juga struktur argumen. Lalu yang ketiga ada data autentik, yaitu menggunakan teks atau percakapan nyata dari bidang terkait. Seperti contohnya artikel jurnal, dokumen pekerjaan, atau juga rekaman pekerjaan. Yang keempat ada evaluasi dan kategorisasi, itu dengan cara mengelompokkan elemen bahasa yang sering muncul dalam konteks tertentu dan juga dengan cara mengidentifikasi pola penggunaan seperti gaya formal untuk laporan atau informal untuk percakapan. Yang kelima ada contoh praktis seperti dalam English for Tourism, fokus pada kosakata seperti itinerary atau landmark dan tata bahasa yang menekankan ungkapan ramah. Atau juga dalam English for Law, analisis jargon hukum dan struktur kalimat kompleks yang khas dalam kontrak. Proses ini juga menghasilkan gambaran bahasa yang jelas untuk pengembangan materi bahan ajar berbasis kebutuhan spesifik. Terkait istilah theories of learning, jelaskan bagaimana cara Anda memahami tentang perkembangan metode mengajar, khususnya tentang ISP. Yang pertama, memahami teori dasar pembelajaran. Ada behaviorism, yaitu fokus pada pengulangan dan penguatan seperti drilling kosakata atau teknis. Lalu ada kognivisme, yaitu meningkatkan pemahaman siswa melalui pemetaan konsep, misalnya hubungan antar istilah di bidang tertentu. Lalu ada konstruktivisme, yaitu membantu siswa membangun pengetahuan melalui proyek berbasis kasus nyata. Yang kedua ada menganalisis kebutuhan siswa dengan cara mengidentifikasi tujuan belajar seperti menulis laporan atau komunikasi bisnis, juga untuk menentukan pendekatan yang sesuai. Yang ketiga ada penerapan metode modern seperti task-based learning, yaitu membuat tugas yang relevan dengan pekerjaan atau studi siswa, atau juga bisa menggunakan problem-based learning, yaitu dengan cara mendorong siswa menyelesaikan masalah nyata menggunakan bahasa. Yang keempat ada menggunakan sumber otentik, dengan cara mengintegrasikan bahan dari dunia nyata seperti artikel jurnal, laporan bisnis, atau dokumen teknis untuk pembelajaran yang konstekstual. Pendekatan ini juga memastikan metode pengajaran ISP terus relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan juga akademik. Elaborasi dan jelaskan pemahaman Anda tentang kemampuan untuk melakukan need analysis ketika Anda mengajar ISP. Yang pertama, mengumpulkan dulu data dengan cara melalui wawancara, survei, atau observasi untuk memahami tujuan komunikasi siswa. Yang kedua, menganalisis kebutuhan, melihat dulu target needs-nya atau bahasa yang diperlukan untuk bahasa tertentu. Seperti misalnya menulis laporan teknis. Yang kedua, melihat learning needs atau dukungan pembelajaran yang dibutuhkan siswa, misalnya penguasaan kosakata khusus. Yang ketiga, merancang materi dengan cara menyesuaikan bahan ajar dengan kebutuhan spesifik seperti simulasi rapat bisnis atau analisis pada jurnal ilmiah. Dengan melakukan need analysis, saya dapat memastikan pengajaran ISP
itu bisa relevan, praktis, dan juga mendukung keberhasilan siswa di bidangnya. Mengapa Anda perlu memahami konsep tentang approach to course design dalam ISP? Jadi bisa menyesuaikan materi dengan cara membuat kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa berdasarkan analisis kebutuhan. Yang kedua, mengintegrasikan teori dan praktik dengan cara memilih pendekatan yang sesuai seperti task-based learning atau genre analysis untuk mendukung pembelajaran konseptual. Yang ketiga, dengan cara meningkatkan efektivitas dengan cara mengorganisasikan tujuan, materi, dan juga metode pengajaran agar siswa dapat hasil belajar yang diinginkan. Jadi dengan konsep ini, pengajaran ISP bisa menjadi lebih terarah dan juga berdampak. Bagaimana menurut Anda mendeskripsikan konsep jenis-jenis silabus menurut sudut pandang ISP, Course Design and Material Development? Menggunakan silabus berbasis kebutuhan atau need-based silabus dengan cara disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa atau menekankan keterampilan bahasa yang diperlukan dalam konteks spesifik seperti menulis laporan ilmiah atau komunikasi di tempat kerja. Lalu ada silabus berbasis tugas dengan cara menekankan pada penyelesaian tugas atau relevan dengan profesi atau bidang studi siswa seperti presentasi bisnis atau diskusi teknis. Lalu ada juga silabus berbasis topik, yaitu dengan cara mengorganisir materi berdasarkan topik atau isu yang spesifik dengan bidang tertentu seperti topik medis atau hukum. Lalu yang terakhir ada silabus berbasis fungsi, yaitu berfokus pada fungsi komunikasi seperti memberi instruksi, meminta klarifikasi, atau memberikan presentasi dalam konteks profesional. Lalu, bagaimana Anda mendeskripsikan konsep material evaluation menurut sudut pandang ISP Design, Course Design, and Material Development? Yang pertama, kesesuaian dengan kebutuhan siswa atau need fit, dengan cara mengevaluasi apakah materi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan bahasa siswa dalam konteks profesional atau juga akademik. Yang kedua, relevansi konten dengan cara memastikan materi terkait dengan topik, tugas, dan juga keterampilan yang diperlukan di bidang tertentu. Yang ketiga, keterlibatan dan interaktivitas, yaitu dengan cara menilai apakah materi dapat merangsang keterlibatan siswa melalui aktivitas praktis atau situasi dunia nyata. Yang keempat, kualitas dan juga kejelasan, dengan cara memeriksa kejelasan, kelengkapan, dan kualitas materi dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Materials Design adalah bagian penting dari ISP Course Design and Material Development. Menurut Anda, mengapa hal tersebut benar? Bagaimana Anda mengaplikasikan material design? Material design adalah bagian penting dari ISP Course Design and Material Development karena memastikan bahan ajar atau materi ajarnya sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa dan konteks pembelajaran. Bahan ajar yang dirancang dengan baik akan meningkatkan efektivitas pengajaran dan juga membantu siswa mengembangkan keterampilan bahasa yang relevan. Penerapan materials design itu bisa dengan 4 cara, yaitu menganalisis kebutuhan, dengan cara menyesuaikan materi dengan tujuan komunikasi dan bidang spesifik siswa. Yang kedua, menggunakan bahan otentik seperti memilih teks, audio, atau video yang menggambarkan situasi dunia nyata yang relevan seperti artikel profesional atau percakapan bisnis. Yang ketiga, ada aktivitas praktis, yaitu mendesain tugas yang memungkinkan siswa mengaplikasikan bahasa dalam konteks nyata, seperti simulasi rapat atau juga penulisan laporan. Yang keempat, ada diversifikasi materi atau menggunakan berbagai jenis bahan seperti infografis, studi kasus, atau simulasi yang mendukung berbagai gaya belajar siswa. Jadi dengan pendekatan ini, material design membantu menciptakan kursus ISP yang efektif dan juga menarik. Elaborasi dan jelaskan pemahaman Anda tentang kemampuan untuk memahami konsep metodologi ketika Anda mengajar ISP. Ada 3, yaitu yang pertama dengan pendekatan yang disesuaikan dengan cara menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan need analysis, seperti task-based learning atau genre-based approach. Yang kedua, ada teknik pembelajaran praktis atau menerapkan teknik
seperti diskusi, simulasi, atau role play yang memungkinkan siswa untuk berlatih bahasa dalam konteks nyata. Dan yang terakhir ada fokus pada keterampilan khusus, yaitu dengan cara menekankan pengajaran keterampilan bahasa yang relevan dengan bidang tertentu, seperti menulis laporan teknis atau juga presentasi bisnis. Jelaskan konsep evaluation yang Anda pahami ketika mengajar ISP. Lalu mengapa harus ada evaluasi di akhir pembelajaran? Jadi konsep evaluation dalam pengajaran ISP adalah proses untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai, baik dari segi penguasaan materi maupun kemampuan bahasa yang digunakan siswa dalam konteks spesifik. Jadi evaluasi ini juga mencakup tes, penilaian tugas, atau observasi dalam situasi nyata. Evaluasi di akhir juga sangat penting karena untuk mengukur pencapaian dengan eh, bisa mengetahui dan menilai sejauh mana siswa dapat mengaplikasikan keterampilan bahasa yang telah dipelajari dalam konteks profesional atau akademik. Yang kedua, memberikan umpan balik dengan cara memberikan umpan balik kepada siswa atau perbaikan dengan cara penguatan pemahaman mereka. Dan yang terakhir ada mengevaluasi efektivitas pengajaran dengan cara menilai apakah materi dan metode yang digunakan efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa atau tidak. Menurut Anda, mengapa Anda harus memahami konsep the role of ESP teacher? Jadi, memahami konsep of the role of ESP teacher penting karena guru ESP bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan juga menyampaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa dalam konteks profesional atau akademik. Guru ESP juga memiliki pemahaman pendalaman tentang kebutuhan bahasa siswa dengan memahami kebutuhan spesifik siswa untuk memilih materi dan metode yang tepat. Yang kedua, dengan keterampilan pengajaran khusus, yaitu mampu mengajarkan bahasa yang relevan dengan konteks siswa, seperti keterampilan komunikasi bisnis atau penulisan ilmiah. Dan yang terakhir ada fasilitator pembelajaran. Dengan cara mengarahkan siswa untuk berlatih bahasa dalam situasi dunia nyata, serta memberikan umpan balik yang konstruksif. Mengapa Anda berpikir bahwa guru yang menyenangkan akan membuat murid-murid menikmati pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan spesifik, seperti English for Physiotherapy? Jadi, menurut saya, guru yang menyenangkan itu dapat membuat pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan spesifik, seperti English for Psychotherapy, jadi lebih menarik dan juga efektif karena bisa menciptakan lingkungan yang positif, bisa meningkatkan keterlibatan guru yang interaktif, dan juga bisa mengurangi stres pada siswa. Ceritakan pengalaman Anda untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar ISP, apa saja yang Anda lakukan. Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar ISP, saya melakukan beberapa langkah tersebut. Ada mempelajari kebutuhan siswa dengan cara melakukan survei dan wawancara dengan siswa untuk memahami kebutuhan spesifik mereka dalam konteks profesional atau akademik. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan bidang tertentu. Jadi saya juga memperdalam pengalaman tentang bidang tertentu seperti English for fisioterapi atau English for Business melalui riset kursus terkait. Yang ketiga, menggunakan materi otentik, yaitu saya menggunakan artikel, video, dan juga dokumen yang relevan dengan topik atau profesi siswa untuk memastikan materi yang diajarkan sesuai dengan dunia nyata. Yang keempat, mengaplikasikan teknik pengajaran variatif dengan cara saya menerapkan pendekatan seperti task-based learning dan juga role play untuk menciptakan situasi belajar yang praktis dan juga menyenangkan. Dan yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran. Saya juga secara rutin mengevaluasi hasil pembelajaran siswa untuk memastikan efektivitas pengajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Langkah-langkah ini juga membantu saya mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih efektif dan juga relevan dengan kebutuhan siswa dalam ISP. Oke, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.